Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang hadir di masjid, kita ada di berbagai jamaah masjid ya, berkumpul di masjid kita dan tercinta ini, maupun juga yang ikut melalui Zoom ini. Semoga benar-benar berkah menyertai kita pada bulan yang penting ini. Bulan ini sangat penting karena sekarang tumpah ruah jutaan umat Islam seluruh Indonesia sekarang ini menumpahkan kerinduannya terhadap Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala di Mekah, dan kemudian mereka terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mereka juga akan mengunjungi masjidnya, makamnya di Madinah. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ibadah haji itu ibadah yang paling pertama dikenal secara formal bagi makhluk. Berawal ketika Allah mengumumkan akan menciptakan pendatang baru yang namanya manusia. Diungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk baru namanya manusia yang sekaligus nanti akan menjadi khalifah. Khalifah itu representatif atau pemimpin di jagat raya alam semesta ini. Lalu maka serentak malaikat itu mempertanyakan, kenapa engkau akan menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti itu yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan alam semesta dan pertumpahan darah? Sementara kami yang senantiasa bertasbih dan memuja dirimu. Maka Allah menimpali pertanyaan itu. Ini alam ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Seolah-olah Allah tersinggung, yang membuat Allah agak sedikit tersinggung terhadap malaikat itu bukan karena dipertanyakan kebijakannya. Allah mencintai dialog. Jadi bagi para pencinta Allah, ikuti apa yang menjadi kebiasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai dialog, bahkan berdialog itu bukan hanya kelas tertentu. Dialognya kepada semua siapapun. Bahkan janin pun diajak berdialog. Jangankan anak-anak,
kita kan seringkali ngapain dialog dengan anak kecil. Janin pun diajak dialog oleh Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mau enggak engkau mengaku aku sebagai Tuhanmu, wahai janin? Dijawab, qalu bala syahidna. Pasti saya akan jadi saksi akan keberadaan. Jadi komitmen kita ketika kita mau keluar dari rahim ibu ke alam fana ini, redaksi yang digunakan itu adalah bala. Bala artinya pasti, bukan iya. Di bahasa Inggrisnya itu of course, pasti. Kalau na'am, iya, ya itu masih 50-50, bisa datang, bisa enggak. Kayak nanti malam, nanti subuh kita akan sholat jamaah subuh di Masjid Al-Hidayah. Ya, itu apalagi kalau kendor ianya, nggak datang kan. Tapi nanti jangan lupa ya subuh nanti kita sholat di Masjid Al-Hidayah. Oh ya pasti, itu bala. Jadi jangan melanggar bala. Kalau ada orang yang bermain-main beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermain-main memuja kepada Allah, itu na'am. Tapi kalau kita serius menyembahnya, itu disebut dengan bala. Kehadiran kita di masjid ini menunjukkan bahwa kita itu benar-benar bala, bukan na'am. Kita akan dengan kedua tanganku. Dua tangan di sini, tangan maskulin, kedatangan, tangan feminin, kelembutan Allah. Tangan kanannya itu uluhiyat, dan tangan kirinya itu adalah rububiyat. Bagaimana mungkin saya akan sujud kepada Nabi Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtu minan nar. Dia diciptakan dari tanah yang jorok, sementara aku diciptakan dari api. Akhirnya dia tidak mau sujud. Kalau malaikat mempertanyakan kebijakan Allah masih sujud. Fasjudu li Adam fasjudu, sujudlah semuanya kepada Adam, illa iblis kecuali iblis. Jadi semua malaikat sujud kepada Adam. Mempertanyakan tetapi masih sujud. Tapi kalau iblis mempertanyakan, cemburu dan tidak mau sujud, maka itu dilaknat oleh Allah, masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya iblis bersumpah setelah dipanjangkan umurnya sampai usia panjang manusia, nah itu akan menggoda anak manusia sampai akhir hayat umur manusia itu. Mereka menepuk dada. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddis lak. Sementara kami yang selalu memuji dirimu dan mengkuduskan dirimu. Jadi seolah-olah di dalam diri malaikat itu keberatan. Kami ini kan ahli ibadah sekian lama. Kami yang selalu taat dan tidak pernah merusak alam semesta, tidak pernah melakukan pertumpahan darah. Kenapa bukan kami yang ditunjuk sebagai khalifah? Kenapa si pendatang baru itu dia baru datang tiba-tiba dikasih jabatan jadi komandan kita? Bahkan kita disuruh sujud terhadap. Ya, tapi malaikat itu kan sami'na wa ta'na terhadap Allah. Iblis enggak mau. Makanya itu iblis itu dijatuhkan ke neraka. Sebetulnya malaikat itu juga jatuh. Kalau melihat daripada riwayat yang ada, malaikat itu juga pernah mengalami kejatuhan. Malaikat itu tadinya daerah operasinya di sekitar aras istana Allah, di alam puncak tertinggi di sana.
Tapi setelah mempertanyakan kebijakan Allah, apalagi menepuk dada, aku ahli ibadah. Ini pelajaran buat kita, Bapak. Sehebat apapun kita beribadah kepada Allah, jangan pernah membanggakan dirinya sebagai ahli ibadah. Inilah yang membuat malaikat itu pun juga jatuh. Tanpa harus kita sebutkan kepada Allah, bukankah kami yang selalu memuji dirimu, bertasbih kepadamu, mengkuduskan engkau. Tanpa diberitahu Allah, kan Allah maha tahu. Jadi seolah-olah kalau menyebutkan prestasi itu ada pamrih, ya kan? Apalagi ada motif tertentu misalnya. Kenapa kok langsung diangkat sebagai khalifah? Khalifah itu kan pimpinan. Dia baru datang, diciptakan dari tanah, jorok. Ya. Malaikat tidak menyebutkan asal usulnya. Aku kan diciptakan dari cahaya. Cahaya kan lebih baik dari api kan. Dan iblis menganggap api lebih baik daripada tanah. Dia paling jorok asal usulnya. Dia baru diciptakan dan dia nanti akan melakukan pertumpahan darah dan dia juga akan merusak alam. Dilantik menjadi khalifah. Wajar kalau ada kecemburuan makhluk lain, termasuk malaikat, apalagi iblis. Ya. Satu-satunya makhluk Allah secara eksplisit disampaikan Allah dalam Al-Quran disebutkan, aku ciptakan manusia dengan kedua tangan. Jadi full powernya Allah menciptakan manusia. Mungkin yang lainnya diciptakan satu tangan, tapi dua tangan Tuhan, artinya kompleksnya, sempurnaannya, tangan maskulin, ya uluhiyat, tangan feminin, rububiyah. Ya. Yang lainnya mungkin Allah menekankan aspek femininnya menciptakan malaikat. Mungkin Allah menciptakan aspek maskulinnya ketika menciptakan iblis. Tapi manusia satu-satunya lah makhluk Allah yang mampu mengadopsi, mampu mengelaborasi dua sifat-sifat utama Allah, sifat uluhiyat dan sifat rububiyah. Apa itu sifat uluhiyat? Sifat kehebatan. Ya, ilahun itu raja di raja sangat bijak. Pokoknya, maha tinggi, maha agung, maha hebat, ya, maha segalanya dia. Itu namanya uluhiyat, maha maskulin. Tapi juga manusia, ya, memperoleh kekuatan rububiyah. Apa itu rububiyah? Maha lembut, maha pengasih, maha cinta, maha sayang, maha feminin. Jadi antara kelembutan dan kekerasan itu menyimpan, tersimpan di dalam diri manusia. Malaikat full kelembutan. Layak sunatullah, enggak punya nafsu malaikat itu kan. Jadi wajar kalau dia baik. Tapi iblis dendamlah, jahatlah. Emang dia mewarisi sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat mutakabbirnya Allah ada pada diri malaikat. Kalau manusia tidak, maka itu anak manusia yang mampu menyeimbangkan kekuatan rububiyah dan uluhiyah, maka itulah yang akan menjadi insan kamil, manusia paripurna. Dalam hal apa kita harus lembut, tahu ke manusia. Dalam hal apa kita harus tegas, tahu ke manusia. Seperti yang diterangkan Nabi Muhammad SAW. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas-tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, lembut terhadap orang baik sesama. Jadi kalau ingin menjadi orang yang terbaik insan kamil, kombinasikanlah dua kekuatan Allah, rububiyah dan uluhiyah. Malaikat pada waktu itu
terpengaruh oleh iblis. Ngapain saya harus sujud terhadap Adam? Baru kemarin kok jorok lagi. Karena lihat, aku kan cahaya. Kalau malaikat mau menyebut dirinya, aku kan cahaya. Kalau tadi iblis itu dari api. Untungnya malaikat tidak sebutkan. Sementara aku diciptakan dari cahaya, manusia itu dari tanah. Kalau iblis dia sebut itu. Jadi pertama kejatuhan iblis itu, dia mempertanyakan kebijakan Allah. Ngapain sih tiba-tiba jadi khalifah? Yang kedua, nanti kan manusia itu jelek tuh, pertumpahan darah merusak alam. Yang ketiga, kami kan selama ini beribadah kepadamu. Dan yang keempat, aku kan diciptakan dari api, manusia itu dari tanah. Jadi 4 keunggulan yang disampaikan oleh iblis. Nah, padahal Allah hanya manusia. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Setelah aku ciptakan bentuknya, ya, badannya, nyawanya ada. Wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan ke dalamnya rohku. Malaikat enggak, jin tidak, binatang tidak, tumbuh-tumbuhan tidak. Satu-satunya makhluk Allah yang ditiupkan roh ke dalam dirinya hanyalah manusia. Apa itu roh? Apa roh dan siapa roh? Wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan rohku kepada manusia. Malaikat tidak. Berarti di dalam diri manusia ada sesuatu yang maha tinggi. Apanya? Allah yang masuk ke dalam diri Adam. Dalam ayat tadi disebutkan roh. Kalau dalam terjemahan Kementerian Agama itu malu-malu disebutkan, lalu ditiupkan roh ciptaan Allah masuk ke dalam tubuhnya Adam. Allah tidak mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi khalqi, enggak. Tapi min ruhi, dari Allah meniupkan rohku, berarti dalam diri manusia itu adalah aku. Ada sesuatu yang sangat agung. Makanya itu malaikat itu sujud semuanya kepada Adam. Apakah musyrik malaikat itu? Karena sujud kepada Allah, tapi sujud juga kepada Adam. Musyrik enggak? Jangan-jangan ada beranggapan, oh itu iblis itu kan tidak mau musyrik, jadi maka itu dikutuk. Tidak mau sujud kepada Adam, hanya mau sujud kepada Allah. Dia nggak tahu bahasa Arab. Jelas-jelas wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan rohku ke dalam diri Adam. Berarti apakah malaikat itu musyrik menyembah kepada Adam? Enggak. Apa yang ada pada diri Adam itu ada unsur lahutnya di situ. Jadi sujud itu nggak musyrik. Tetapi kembali lagi ke ayat tadi. Begitu malaikat mempertanyakan kebijakan Allah, dan ditambah lagi bahwa bukankah aku yang memuji dirimu, ya bukankah aku yang mengabdi terhadapmu. Langsung Allah menimpali malaikat dengan nada marah. Dari situ kan ada dalam ilmu balaghah itu al-takid. Inni ala ma ta'lamun. Intonasinya tinggi di situ. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian. Nah, begitu Allah menyampaikan kata-kata itu, apalagi kalau kita lihat sambungannya ayat 30, 31, 32, 33 itu benar-benar Allah memihak kepada Adam. Maka sekian lama malaikat itu tidak disapa lagi oleh Allah. Jadi kelihatan Allah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Seluruh malaikat itu menyesali kelancangannya.
menyampaikan pertanyaan tanggapan terhadap kebijakan Allah, dan yang paling penting dia menepuk dada sebagai ahli ibadah. Menangis malaikat itu bertawaf mengelilingi istana Allah namanya Arash. Jadi ibadah tawaf itu bermula daripada rasa bersalah, rasa berdosa malaikat terhadap Tuhan, karena menepuk dadanya sebagai ahli ibadah. Nangis sejadi-jadinya para malaikat itu persis seperti kita kalau bertawaf di Ka'bah. Hari ke-41 baru Allah menyapa malaikat, hai para malaikat, turunlah kalian di Baitul Ma'mur. Jadi rupanya Allah diam-diam menciptakan miniatur Arash kayak Taman Mini, miniatur Indonesia. Dia ciptakan miniatur Arash seperti tusuk sate ke bawah Arash. Di situ dia diciptakan Arash kedua, artinya miniatur Arash. Di situ dia melanjutkan tawafnya. Dia sudah meninggalkan Arash, jadi jatuh juga ke malaikat. Tidak lagi di Arash, tapi turun ke bawahnya Arash, tapi mirip Arash. Ya, itu namanya Baitul Ma'mur. Disitulah bertawaf sambil minta ampun kepada Allah. Di situ juga Nabi Adam dan Hawa bersama para malaikat itu di situ juga diciptakan, bertawaf juga. Nah, ketika Adam sudah diciptakan di surga, hai Adam, tinggallah di surga, bersenang-senanglah di surga, kecuali kamu jangan mendekati pohon khuldi, wala taqraba hadis syajar. Tapi Adam di surga itu semula enggak bahagia, maka itu disebut Adam. Adam itu bahasa Hebrew dari dua akar kata alif dan damun. Alif itu tunggal sendiri. Jadi alif bahasa itu alif berdiri tegak, ya, itu namanya alif. Tapi alifnya sendiri sepi, damun itu sepi. Jadi itu sebetulnya panggilan lakabnya malaikat kepada Adam. Artinya apa? Hai pendatang kami, sendirian yang sedang kesepian, itu maksudnya Adam. Ya Adam, hai sendirian kesepian. Kenapa kamu kesepian? Ini kan surga, ini puncak kebahagiaan. Saya mencari sesuatu di surga ini nggak ada. Apa yang kamu cari? Saya nggak tahu apa yang saya cari. Tapi saya mencari sesuatu. Aku butuh sesuatu, tapi saya nggak tahu apa yang saya butuhkan. Lalu Allah menidurkan Adam. Setelah tidur, terjadilah proses cloning. Diambil tulang rusuk paling bawah, paling pendek bengkok sebelah kiri. Itu diproses menjadi Hawa. Setelah sempurna ciptaan awaknya, hai Adam, bangun-bangun, sudah siuman Adam. Begitu dia melihat di sampingnya, oh ini yang saya cari. Jadi ini yang saya cari. Jangan sentuh dulu. Kamu gak boleh menyentuhnya sebelum kawin. Dikawinkanlah Adam dan Hawa di surga itu dihadiri oleh para malaikat dan jin. Jadi kalau ada orang yang melakukan akad, itu namanya melangsungkan akad mitsaqan ghalidha, perjanjian suci secara primordial. Setelah kawin, pengantin baru lagi di surga. Hai, bersenang-senanglah di surga. Tapi jangan coba-coba mendekati buah kurma. Iblis di situ kan. Oh, ini kesempatan. Selama
selamat ya Kang Iblis, kamu sudah dapat apa yang kamu butuhkan. Iya, ini yang sejak dulu saya cari. Berbahagia Adam dan istrinya di surga. Iblis datang dan tahu nggak kenapa kamu dilarang makan buah kuldi? Nggak tahu kan? Buah kuldi itu dari akar kata khalada, abadi. Pohon keabadian itu kamu dilarang makan. Karena kalau kamu makan pohon keabadian itu, buahnya itu, maka kamu akan nanti turun di bumi penderitaan, meninggalkan langit kebahagiaan. Di kehidupan bumi berkeringat baru makan, panas atau dingin di sini. Di sini kan enak dia. Tapi saya nggak mau melanggar perintah Allah. Lezat sekali buahnya itu. Dan kalau kamu makan itu pasti kamu abadi di surga, nggak turun-turun lagi keluar dari surga. Nggak mempan godaan terhadap Adam. Iblis datang kepada istrinya. Tentu kesayangannya Adam kan, udah lama nanti. Mbak Awal, selamatnya. Iya, bahagia nggak di surga? Iya udah bahagia. Didampingi suami setia anak. Tahu nggak kenapa kamu dilarang makan buah kuldi? Enggak tuh Pak. Sebetulnya kamu akan direncanakan dijatuhkan ke bumi penderitaan. Di sana di bumi itu hidupnya bersah, banyak polusi, macet dan seterusnya. Nah, enak kan di sini? Iya enak. Makanya Allah melarang kamu berdua makan buah kuldi. Kita boleh makan, malaikat juga makan. Kita jin, para jin makan. Satu-satunya yang dilarang kamu hanya engkau dengan suamimu. Karena itu kan buah kuldi. Kalau orang makan buah kuldi pasti akan abadi di surga, tidak keluar lagi. Nah, Allah merencanakan akan menjatuhkan kamu ke bumi. Oh enggak. Nah, lari dia ke suaminya. Abang, katanya kalau kita makan buah kuldi abadi di sini, kalau enggak kita nanti akan dikeluarkan ke sini hidupnya di bumi. Iya, tapi tadi itu jarang apa? Enggak apa-apa, mungkin maksudnya kayak enak di sini kan? Iya enak sih. Akhirnya apa? Fa'azalahu masyaitan, dua-duanya tergoda oleh iblis. Begitu dia makan buah kuldi itu, cuma mendekati dia makan buahnya, badan selalu masuk waktu terbuka lah keduanya pakaian. Baru dia sadar, masya Allah, itu akibat pelanggaran. Nah, Tuhan pun juga murka terhadap kalian. Betul jami'an, keluarlah kalian dari surga. Justru itu dan tertanganlah iblis merasai. Gara-gara kamu saya masuk neraka dikutuk. Nah sekarang satu sama, kamu juga nanti akan berpotensi mengikuti aku masuk neraka. Umatmu yang nakal. Nah, begitu sampai ke bumi, Adam terlempar di sekitar Mekah, Hawa itu di sekitar Jeddah, maka itu Jeddah itu artinya nenek. Hawanya jatuh di Jeddah, Adamnya di Mekah. Ketemunya nanti itu di dunia itu di Bukit Arafah, maka itu di Bukit Padang Arafah di situ kan ada tanda di situ kan, monumen perjumpaan Adam dan Hawa. Nah ketika berjumpa Adam dan Hawa masing-masing pada telanjang, dia nggak minta baju, dia hanya pakai daun-daunan untuk menutupi auratnya masing-masing. Dia nggak minta makan, nggak minta minum. Apa yang diminta? Dia minta rumah pertobatan. Ya Allah, dulu malaikat ketika dia merasa bersalah, ya, Engkau menciptakan Baitul Ma'mur sebagai rumah pertobatan. Engkau mengusir aku karena aku bersalah. Mohon maaf. Ini dalam nafsi aku telah menganiaya diriku sendiri. Berikanlah aku rumah pertobatan juga yang bisa menyebabkan aku menjadi hidup kembali, lega kembali, percaya diri kembali. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menciptakan Ka'bah di Makkah. Itulah tadi ayat yang kita baca ya.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah ibadah yang paling pertama dibangun Tuhan di muka bumi ini ialah Bakkah, Ka'bah di Bakkah. Jadi ada 2 kali Quran menyebut Bakkah, 2 kali juga menyebut Makkah dalam Quran. Apa perbedaan kata Bakkah dan Makkah? Kalau Bakkah tempat berdirinya Ka'bah itu. Kalau Makkah itu tanah haram. Kalau Bapak Ibu ke Mekah itu ada kayak dudukan Quran di tengah jalan, raksasa. Itu perbatasan tanah haram yang hanya boleh dimasuki oleh umat Islam. Setelah diciptakan Ka'bah, bahkan Hajar Aswad itu juga diambil batu itu dari batu pualam surga. Tadinya batu hitam itu Bapak Ibu, itu batu putih, Hajar Abyad. Tapi karena dosanya manusia begitu banyak tersedot, maka itu jadilah hitam pekat. Tapi sayang, pada waktu berkuasa dinasti Karamita, Ka'bah itu Hajar Aswad itu dicongkel Bapak. Jadi pernah tuh 3 tahun kehilangan Hajar Aswad Ka'bah itu dibawa ke pemimpinan dinasti Karamita yang dari Afrika. Ditemukan kembali udah pecah-pecah waktu dicongkelnya. Jadi Hajar Aswad itu aslinya tinggal 7 biji sebesar kemiri, lalu dicelupkan ke dalam tembaga hitam, tapi mirip aslinya seperti itu. Kita cium. Disitulah Nabi Adam dan Hawa berputar. Tidak pernah Ka'bah itu berhenti diputar. Dibangun di atas, di bawahnya Baitul Ma'mur, tusuk sate ke bawah. Maka itu pusat gravitasi spiritual itu adalah Ka'bah, karena di atasnya ada Baitul Ma'mur. Itu Baitul Ma'mur, rumah pertobatan ke-14. Di atasnya lurus sampai arah. Maka itu kalau tawaf di Ka'bah itu tempat yang paling rendah ya, paling jauh dari arah itu adalah Ka'bah. Di situ yang ikut tawaf itu adalah para malaikat dan jin. Jadi kalau banyak cerita-cerita unik, aneh-aneh di Mekah itu memang pantas. Jangan-jangan di samping kita itu bukan orang. Malaikat mampu menyamakan dirinya dengan orang, sama juga dengan jin. Tapi ada tandanya Bapak. Saya dulu di pondok menjelaskan, mungkin ada riwayat bisa belum lihat. Perbedaan antara jin atau malaikat yang menyerupakan diri dengan manusia, mereka tidak punya saluran di bawah hidung. Jadi di bawah hidung kita kan ada saluran tuh Bapak. Nah, nanti kalau di samping Ka'bah, wah nggak ada saluran. Ini malaikat nih, ini apa jin? Jadi bertawa seperti kita juga, Allah. Jadi pusat gravitasi spiritual. Maka itu salat di depan Ka'bah itu 200.000 lebih utama daripada salat di sini di luar. Kenapa? Itu pusat gravitasi. Walaupun diinjak-injak kepala kita oleh orang-orang kulit hitam besar tinggi itu, tapi kita nggak pernah kehilangan kekhusyuan depan Ka'bah, nggak pernah marah. Sama-sama memutari. Ka'bah itu seperti bundar telur Bapak Ibu. Tapi waktu renovasinya mungkin lebih praktis, lebih segi 4 aja. Maka itu kalau salat di gigit Ismail sama dengan salat di dalam Ka'bah. Dan disitulah dikuburkan nenek kita, Siti Sarah, Siti Hajar. Satu-satunya orang dimakamkan di samping Ka'bah ialah Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi iblis jadi Israel itu nggak boleh macam-macam. Ngejek itu orang Arab Muslim. Dia menganggap
menganggap dirinya kelas utama. Islam itu kan anak pembantu, kulit hitam. Ya, karena dulu kan ceritanya gini. Nabi Ibrahim itu istrinya orang Palestina, cantik, namanya Siti Sarah. Sampai 86 tahun menanti kedatangan anak, nggak datang-datang. Padahal siang malam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, tapi nggak datang. Akhirnya Nabi Ibrahim membujuk istrinya, sayangku, engkau kan tahu aku Nabi. Siapa yang melanjutkan nanti ajaran ini kalau kita nggak punya keturunan? Kita kan sudah uzur. Mama sudah menopause, saya juga sudah tua. Takut tidak punya keturunan lagi. Bagaimana agama ini? Yang namanya istri pertama kan keberatan untuk dimajukan. Boleh, tapi saya tentukan istri. Yang penting mama merestui. Ya. Bagaimana kalau kamu kawin dengan Siti Hajar, pembantu, udah kulit hitam, ya. Nabi Ibrahim demi untuk sebuah misi, ya nggak apa-apa. Udah. Dengan harapan kalau kawin nanti gadis cantik, aku ditinggal. Kalau pembantu enggak, aku lebih cantik. Ternyata hamil. Tidak ingin ada keributan. Pasti istri pertama cemburu kan. Aku yang mendambakan anak, dia yang punya anak. Jadi dibawalah pergi Siti Hajar itu jauh-jauh sampai ke Mekah. Di Mekah, di situ dipindahkan. Dengar kabar kalau Sarah itu juga hamil. Dia balik ke Palestina, tapi di belakang sudah melahirkan Siti Hajar. Seorang diri single parent membesarkan anaknya itu Ismail. Mungkin air susunya nggak ada. Panik itu. Mana ini mendapatkan air kehidupan ini? Inna safa wal marwa min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi. Dan Safa Marwah itu 7 kali itu kalau kita nampak jelas pada saat sa'i. Itu yang dilakukan Siti Hajar. Tapi di sudut sana Nabi Ismail nangis sambil memukul-mukulkan tumitnya. Memancarlah air mancur dari 2 tumitnya. Itulah bunyinya air itu zam 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 zam. Disebutkan itu air zam zam. Di tengah padang pasir tiba-tiba muncul oase, sumur. Sampai sekarang tidak pernah berkurang debit airnya. Padahal itu sekitar 3 juta liter yang disedot airnya itu per hari pada saat musim haid. Dari mana air? Allah, banyak keistimewaannya air zam-zam. Energinya sangat kuat, obat segala macam penyakit. Ya. Bapak Ibu sekalian, Israel bangga. Kita anaknya Sarah tadi ya dikunjungi lagi oleh Nabi Ibrahim, melahirkan di sana namanya Ishak. Jadi anak pertamanya Siti Sarah adalah Ishak, sedangkan anaknya yang Siti Hajar itu namanya Ismail. Turunan Ismail itulah yang melahirkan Nabi orang Arab dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan turunan Ismail itu melahirkan Nabi-Nabi Israel. Itulah nanti lahir Nabi Musa, lahirlah Nabi Isa. Nabi Musa membawa agama Yahudi, Nabi Isa kemudian membawa agama Nasrani. Jadi sombong Yahudi itu. Kami anak cantik, kamu anak pembantu hitam. Ya. Tapi tidak ada warna kulit yang penting di mata Allah. Siapa yang paling bertakwa? Lain inna akramakum indallahi. Maka itu sampai sekarang Bapak Ibu, Israel itu nekat itu. Tanah Israel ini tanah
tanah nenek moyang kami. Orang Arab Islam itu tanahmu di Arab sana tuh. Tempatmu dihajar, Siti Hajar di Mekah. Ngapain datang ke tempat kami di sini? Ini tanah leluhur kami dari Siti Sarah. Itu ada. Tapi waktu pemerintahan Umar bin Khattab, dia membebaskan tanah Yerusalem Palestina itu dari penjajahan Romawi Bizantium. Ya. Sekitar 85% itu tanah di Palestina, Israel sekarang ini ya, Yerusalem, itu dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Ya udah dikasih kafir juga, Israelnya itu sekitar 15% dari tanah itu. Sepenuhnya, selebihnya itu dikuasai oleh umat Islam. Ya, jadi dia mau kembalikan. Tapi PBB mengakui bahwa tanah itu tanahnya orang Islam. Israel ya, kamu kan belum lahir PBB waktu nenek kami juga punya tanahnya. Jadi ada alasannya mereka sampai sekarang. Jadi itu gara-gara poligami itu bertengkar antara istri pertama dan istri kedua. Ini tanah saya, kata cucu Siti Hajar. Oh enggak, ini tanah saya, kata cucunya Siti Sarah. Jadi bapak-bapak udahlah gak usah poligami. Nah jadi bapak-bapak sekalian, itulah ceritanya. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, itu juga ada ceritanya. Kenapa pada saat dia tergoda, itu redaksinya Allah, fa'azallahuma. Huma itu dhamir untuk dua orang, yaitu Hawa dan Adam. Kedua-duanya terbuka pakaiannya pada telahuma sawatuhuma. Kedua-duanya makan buah kuldi. Bukan satu orang, enggak. Jadi dua-duanya tergodakan. Tapi begitu diusir dari surga, Allah menggunakan ihbitu jami'an. Turunlah kalian semuanya. Kenapa jamak? Padahal cuma dua di situ kan. Ada ulama tafsir yang mengatakan sebetulnya surga itu bukan tempat untuk beranak pinak. Jadi makan buah kuldi itu sebetulnya kiasan, bukan makanan dan beneran. Artinya apa di situ? Kan ada pakaian terbuka. Jangan berhubungan suami istri di surga, nanti beranak di surga. Itu nggak boleh punya anak di situ, tempat beranak di luar sana. Makanya itu mungkin sudah melakukan hubungan suami istri, terjadilah pembuahan. Jadi cikal bakal habilnya sudah ada di rahimnya Hawa. Maka itu jami'an, turunlah kalian di situ, Adam, Hawa dan Habil bersama kembarannya. Maka itu tidak lama turun di bumi, lahirlah Habil dengan pasangannya. Habil laki-laki, pasangannya perempuan. Anak keduanya nanti itu lahir Qabil dengan pasangannya perempuan. Qabil disuruh kawin dengan kakak perempuannya, dan Habil disuruh kawin dengan adik perempuannya, kembarannya Qabil. Qabil nggak mau, masa saya kawin dengan kakak lebih tua. Pasanganku yang saya mau kawin ini cantik dan muda, tapi hukum mengatakan berarti itu nggak boleh, harus kawin sila. Mulai cemburu Qabil sih. Nah, Qabil ini nanti mewarisi kelompok-kelompok Abu Jahal kan. Ya. Sedangkan orang baik itu mewarisi akhlaknya Habil. Keluarkanlah sedekah zakatnya. Habil memberikan persembahan yang sangat bagus. Ya. Pokoknya beras kelas utama. Karena profesinya kan petani. Sedangkan adiknya Habil profesinya itu peternakan. Dia kambing congek dikasih sedekah. Nah ditolak kambing congeknya, diterima sedekahnya
kakaknya, tambah cemburu. Apalagi Adam dan Hawa, mungkin lebih respek kepada anaknya yang pertama, Habil, karena akhlaknya bagus kan. Sedangkan Habil itu jelek. Wajarlah kalau kita mencintai anak yang saleh kan. Dia bunuh kakaknya, dia pukul batu kepalanya dari belakang. Bingung gimana caranya. Diajarilah oleh burung gagak hitam ya. Ketika anaknya mati, ditanam di bawah tanah, ya dikuburkanlah kakaknya di situ. Jadi orang yang membunuh itu anak cucunya Kabil, orang baik itu anak cucunya Habil. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita nanti ke Mekah, apakah itu haji atau umrah, memutari Ka'bah, ingat bahwa ini yang pernah dilakukan oleh moyang kita di Baitul Ma'mur, dan itu yang pernah dilakukan malaikat. Jadi tempat untuk melakukan pertobatan pada saat kita melakukan tawaf. Berguguran dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada saat kita melakukan tawaf. Memutari Ka'bah 7 kali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendemonstrasikan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Sampai-sampai katakan dalam hadis, apakah hambaku menuduh aku Tuhan tidak Maha Pemaaf sampai di padang Arafah minta aku tidak penuhi. Jadi apapun yang kita minta di padang Arafah pada musim haji, maka itu Allah akan penuhi. Maka itu kita doa karena keluarga kita semuanya, orang mati kita di padang Arafah, karena itu makbul. Doa yang paling panjang mana sekali itu ialah doa di padang Arafah. Maka itu tidak usah belanja, itu banyak godaan juga tuh di Arafah. Pokoknya begitu kita sampai ke padang Arafah, kalau Bapak Ibu mau haji besok ya, berdoa aja terus, jangan kemana-mana, kecuali nanti pada khutbah di Arafah itu kita kayak sholat di situ kayak sholat Jumat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah sekelumit cerita tentang asal usul haji dan ibadah yang paling tua di antara seluruh ibadah yang ada, termasuk salat. Haji itu adalah ibadah. Maka itu kalau kita nanti di Arafah, bermalam di Musdalifah, kemudian sampai di Mina melempar jemarat, ada semua peristiwanya. Sering kita khutbahkan, sering kita dengarkan juga dalam khutbah. Tapi yang saya sampaikan dari awal itu banyak orang yang tidak tahu, karena sejarahnya itu memang kami baca di kitab Talmud, tafsirnya kitab Taurat. Banyak persamaannya itu memang kisah-kisah Nabi dengan perjanjian lama, kitab Bible itu. Cuma beda-beda nama. Di sana disebutkan Edom, kita menyebutkan di sini disebut Hawa, di situ Eva. Di situ disebut Nuh, kita Nuh. Di sana Nabi Yunus, kita Nabi Yunus, di sana Yona. Di sini Sulaiman, di sana Salomon. Nah, di sini Musa, di situ Moses. Di sana Yesus, di sini Isa. Malaikat itu juga sama sih sebetulnya. Cuma kita di sini menyebutnya Jibril, di sana disebut dengan Gabriel. Di sini kita sebut Mikail, di sana disebut Michael. Michael itu nama agama, itu nama Islam. Michael, anaknya Cak Nur ya. Siapa Nur Halid Majid itu Michael. Ya, Michael itu Michael Jackson. Michael itu dari dua kata, Mika artinya hamba, El Allah. Ya. Jadi hamba Allah, Abdullah. Jadi bahasa Israel atau bahasa Hebrew itu dari kanan ke kiri juga. Kalau kita bisa bahasa Arab, gampang belajar bahasa Hebrew. Karena hanya dua bahasa dari kanan ke kiri, Arab dengan Hebrew. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Kita doakan jemaah haji kita semoga sehat. Amin. Saya juga ikut nanti besok tanggal 21 Malam berangkat ya. Kita saling mendoakan
kami semua. Kami juga pasti doakan seluruh jemaah kita. Bapak Ibu sekalian, semoga mendapatkan kehidupan yang husnul khatimah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasyakirin lana bi ni'matihi wa bi Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inna nasta'inuka nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullaha. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nasta'in. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afwa wal-ghina. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq jama'ana hadha illa bi dhanbin maghfur wa sahih wa amalin salihin maghfur wa tijaratin lan tabur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la mubtala illa afaita wa la daynan illa qadaita wa la dhalan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la mujahidan fi sabilika illa nasarta wa la waladan illa nasarta wa la ibadah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa ridha wa lana fiha salahan illa a'tana wa la qada'iha wasallata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbil hukumah kama rabbana saghira rabbana inna hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak